Assalamualaikum. Dah, selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Insyaallah hari ini lebih baik. Baik, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Coba ketua kelas memimpin doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri. Anak-anak, coba perhatikan di sekeliling kita, apakah kelas kita sudah bersih? Sudah. Baiklah, Ibu akan mengecek absen. Siapa yang nggak hadir hari ini? Ada 3 orang. Siapa aja? Gina, Putro, sama Azhara ya. Bentar ya. Sebelum kita lanjut pembelajaran hari ini, Ibu ingin menanyakan kepada kalian, masih ingatkah tentang pembelajaran minggu yang lalu? Masih. Tentang apa? Pembekuan darah. Apa itu pembekuan darah? Proses alami tubuh untuk menghentikan pendarahan ketika terjadi luka atau cedera. Ya, terima kasih ya. Proses yang terjadi untuk menghentikan peredaran darah saat terjadinya luka ataupun cedera. Sekarang coba kalian perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Udah? Udah. Sekarang coba letakkan tangan kalian di dada. Apakah kalian merasakan detakan jantung? Ya. Nah, detakan jantung itu menunjukkan jantung melakukan apa? Baiklah, kalian sudah tahu tentang apa yang terjadi pada jantung kalian masing-masing. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang materi sistem peredaran darah pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, setelah melihat slide PowerPoint, peserta didik diharapkan mampu memperjelas struktur jaringan, fungsi serta ruang katup jantung dengan tepat. Ya, yang kedua, baik kita sudah melihat tujuan pembelajaran hari ini. Sekarang coba amati gambar yang Ibu paparkan di depan. Apa yang kalian amati dari gambar tersebut? Orang yang terkena serangan jantung. Nah, mengapa pria lebih rentan terkena serangan jantung ketimbang wanita? Siapa yang bisa jawab? Nah, silahkan. Kebiasaan merokok dan Ya. pola makan yang tidak baik. Ya, ada lagi? Selain Silahkan. itu, gaya hidup yang tidak sehat dan juga stres meningkatkan faktor terjadinya serangan jantung. Oke, sangat tepat ya. Baik, sekarang silahkan duduk per kelompok yang sudah Ibu bagikan. Nah, sekarang kalian coba amati slide yang Ibu tampilkan di depan. Ini ada struktur jaringan dan fungsi ruang dan katup jantung ya. Yang pertama ada jantung. Jantung adalah salah satu organ penting dalam tubuh manusia, yaitu untuk memompa darah ke ya. Kemudian ada struktur jantung dan fungsinya. Nah, jantung dibagi menjadi dua rongga. Yang pertama rongga kiri dan kanan. Kemudian gangguan dan kelainan sistem peredaran darah. Nah, di sistem peredaran darah salah satu sistem vital dalam tubuh manusia yang terjadi. Sekarang apa yang kalian ketahui tentang struktur jaringan peredaran darah pada manusia? Ya, silahkan. Ada darah, pembuluh darah, dan jantung. Oke. Nah, yang lain ada? Nggak ada ya. Nah, apa kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah? Ya, silahkan nak.
Kelainan pada gangguan sistem peredaran darah dibagi dua. Yang pertama, kelainan pada jantung seperti koroner dan detak jantung tidak beraturan. Yang kedua, kelainan jantung pada peredaran darah seperti hipertensi, varises. Baik, Ibu akan membagikan LKPD per kelompok ya. Silahkan dikerjakan. Baik, sekarang coba kalian baca ataupun cermati LKPD yang sudah Ibu bagikan. Kemudian kerjakan per kelompok. Setelah itu baru presentasi ya. Waktunya 20 menit ya. Silahkan dimulai dari sekarang. Baik, ada yang kurang jelas di LKPD-nya soalnya? Ya, silahkan kelompok 3. Nomor 3 itu bagaimana gejala yang bisa dialami mereka memiliki penyakit serangan jantung. Bagaimana gejalanya ya? Gejalanya yang ditanya di situ ya. Oke, udah? Baik. Ini dengan kerja. Lalu nilai observasi ya, kerja sama. Oke, silahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya bernama Ausyari Sila Nadia. Saya Salsadia. Saya Farhadia. Saya Zira Akira. Saya Asratulya. Baik, kami akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi peredaran darah manusia. Yang pertama, gangguan yang termasuk dalam kelainan darah. Yang pertama ada penyakit jantung koroner, merupakan penyempitan atau penyumbatan peredaran darah. Yang kedua ada kelainan katup jantung. Kelainan katup jantung terbagi 3. Yang pertama ada stenosis katup, yang kedua ada regurgitasi katup, yang ketiga ada prolapsus katup mitral. Yang ketiga ada aritmia. Aritmia merupakan gangguan irama jantung. Yang keempat ada gagal jantung. Gagal jantung merupakan jantung tidak mampu memompa darah dengan efisiensi. Selanjutnya, pengertian jantung. Gagal jantung adalah kondisi di mana jantung tidak mampu memompa darah dengan cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk kerusakan pada otot jantung akibat serangan jantung sebelumnya, tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, penyakit katup jantung atau penyakit jantung lainnya. Gejala serangan jantung antara lain nyeri atau ketidaknyamanan di dada, sesak nafas, kelelahan yang tidak biasa, mual atau muntah, pusing atau pingsan, dan keringat. Yang keempat, proses terjadinya serangan jantung dapat dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, pembentukan plak. Plak adalah zat lengket terbentuk di dinding arteri. Plak terbentuk dari kolesterol, lemak, kalsium, dan zat lain. Plak dapat terbentuk dari arteri koroner yang memasuk darah ke jantung. Yang kedua, pembentukan bekuan darah. Bekuan darah dapat terbentuk di atas plak. Bekuan darah dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk cedera, operasi, atau kondisi medis tertentu. Yang ketiga, sumbatan arteri koroner. Bekuan darah yang terbentuk di arteri koroner dapat menyumbat aliran darah ke jantung. Sumbatan ini dapat menyebabkan serangan jantung. Proses terjadinya penyakit serangan jantung. Pertama, gagal jantung kongestif sebelah kiri.
gejalanya. Nah, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menanyakan gangguan apa saja yang termasuk kelainan pada sistem peredaran. Baik, kami akan menjawab dari kelompok 3. Yang pertama, kelainannya penyakit jantung koroner yang merupakan penyempitan atau penyumbatan peredaran darah. Yang kedua ada kelainan katup jantung. Kelainan katup jantung terbagi 3. Yang pertama ada stenosis butuh, yang kedua ada regurgitasi butuh, yang ketiga ada prolapsus katup mitral. Yang ketiga ada aritmia. Aritmia merupakan gangguan irama jantung. Yang keempat ada gagal jantung. Gagal jantung merupakan jantung tidak mampu memompa darah dengan efisiensi. Ada yang ingin ditambahkan? Ya, silakan kelompok 4. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya Lisa Musa akan memaparkan tambahan kami. Di sini kami mendapatkan informasi gangguan yang termasuk dalam kelainan pada darah lainnya adalah ada anemia, kanker darah, gangguan pembekuan darah, autoimun, anemia sel salib, leukemia, hemofilia idiopatik, trombositopenia, dan urai atau bisikan dengan kulit. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelompok 3, semoga bisa dipahami jawaban dari kami dan tambahan dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dah, silahkan kelompok 3 yang ingin mempresentasikan, kelompok yang lain tolong diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sistem peredaran darah. Saya Jihan, saya Kira, saya Noah, saya Keisha, dan saya Nelu. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Baik, pengertian dari sistem peredaran darah merupakan sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah rendah. Mengapa disebut sistem peredaran darah tertutup? Karena darah yang mengalir melalui pembuluh darah, makanya disebut sistem peredaran darah tertutup. Dan mengapa disebut sistem peredaran darah rendah? Karena setiap kali darah mengalir akan melewati 2 kali jantung. Sistem peredaran darah terdiri dari darah, jantung, dan pembuluh darah. Yang dimana pembuluh darahnya terdiri dari arteri, vena, dan kapilari. Selanjutnya akan dijelaskan kawan-kawan ini. Adapun kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada kelainan pada jantung, contohnya seperti anemia, gagal jantung, jantung koroner, dan detak jantung tidak beraturan. Yang kedua ada kelainan jantung pada peredaran darah, contohnya seperti aterosklerosis, hipertensif, varises, dan stroke. Adapun pengertian dari gagal jantung merupakan ketidakmampuan jantung untuk memompa darah ke seluruh jaringan tubuh dengan baik. Adapun jenis gagal jantung terdapat dalam 3 jenis. 1. Gagal jantung bagian kiri. Terdapat 2 subtipe. 1. Gagal jantung sistolik dan gagal jantung diastolik. 2. Gagal jantung bagian kanan. 3. Gagal jantung kolorektif. Baiklah, dari penjelasan kami ada yang ingin bertanya? Nah, silakan kelompok 4. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Bagaimana gejala yang biasa dialami oleh orang yang memiliki penyakit serangan jantung? Baik, kami akan menjawab. Gejala yang dialami sama orang yang memiliki serangan jantung ialah mual-mual, pusing, muntah, lemas, dan keringat dingin. Dari jawaban kami ada yang ingin ditambahkan? Nah, silakan kelompok 1 yang ingin menambahkan. Baik, saya akan menambahkan sedikit tentang jawaban kelompok 3 tentang gejala serangan pada jantung. Yang pertama ada nyeri atau tekanan di dada, yang kedua ada nyeri yang menyebar, yang ketiga ada sesak nafas, Ya. keempat ada kebingungan atau kecemasan. Ya. Baik, terima kasih untuk penambahan jawaban dari kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, silakan kelompok 3. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kelompok terakhir ya, kelompok 4 untuk mempresentasikan LKPD-nya ke depan. Silakan, Nak. Bagi teman-teman, pada hari ini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang sistem sirkulasi peredaran darah pada manusia. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang gangguan apa saja yang termasuk dalam kelainan pada darah. Di sini kami mendapatkan anemia, kanker darah, gangguan pembekuan darah, autoimun, anemia sel sabit, leukemia, hemofilia, idiopatik trombositopenia purpura atau yang lebih dikenal dengan AIDS. Selanjutnya mengenai penyakit gagal jantung. Gagal jantung adalah kondisi kronis di mana jantung tidak dapat memompa darah secara efektif ke seluruh tubuh. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai gejala termasuk sesak nafas, kelelahan, dan pembengkakan pada kaki dan pergelangan kaki. Selanjutnya gejala serangan jantung seperti kesulitan bernafas, kelelahan berlebihan, terutama setelah beraktivitas, pembengkakan di beberapa bagian tubuh atau edema, terlalu sering buang air kecil di malam hari, pusing, dan batuk kering. Selanjutnya ada juga proses terjadinya gagal jantung, disfungsi jantung, pemasaran jantung, kerusakan pada jaringan jantung, gangguan batuk jantung, perubahan hormonal, dan penumpukan cairan. Dan yang terakhir ada proses bagaimana terjadinya penyakit serangan jantung. Proses terjadinya serangan jantung adalah yang pertama aterosklerosis. Adalah proses dimulai dengan kondisi aterosklerosis di mana lapisan plak yang terdiri dari kolesterol, lemak, dan zat-zat lainnya menumpuk di dalam dinding arteri koroner. Yang kedua ada plak ruptur. Kadang-kadang plak aterosklerosis tersebut dapat pecah atau robek. Ketiga, oklusi arteri adalah bekuan darah yang terbentuk akibat plak yang pecah dapat menyumbat atau menghalangi aliran darah ke jantung melalui arteri koroner. Keempat, iskemia akibat dari sumbatan arteri. Dan yang terakhir, infarkt miokard adalah serangan jantung. Baik, setelah presentasi kami akan membuka sesi pertanyaan. Ada yang bertanya? Silakan nomor 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menanyakan mengapa penyakit serangan jantung ini bisa terjadi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 4. Baik, terima kasih kelompok 1 sudah bertanya. Di sini kami akan menjelaskan kenapa penyakit jantung bisa terjadi. Penyakit jantung bisa terjadi yang pertama karena adanya disfungsi jantung, di mana jantung tidak dapat berfungsi lagi dengan bagaimana keadaan sebetulnya. Yang kedua, ada pembesaran jantung, kerusakan pada jaringan jantung, gangguan katup jantung, perubahan hormonal, dan terakhir adalah penumpukan cairan. Ada yang ingin menambahkan? Di mana? Kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menambahkan tentang proses terjadinya serangan jantung. Serangan jantung dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, pembentukan plak. Pembentukan plak terbentuk di dinding arteri. Yang kedua, ada pembekuan darah. Pembekuan darah dapat dibentuk di atas plak. Yang terakhir ada sumbatan arteri koroner. Bekuan darah yang terbentuk di arteri koroner dapat menyumbat aliran darah ke jantung sehingga terjadi serangan jantung. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah menguatkan jawaban dari kelompok 1 ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan kelompok 4. Bagaimana kelompok 1 sudah Saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 4 ingin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4.
Oke, kelompok 1 sudah mempresentasikan LKPD-nya. Ada yang ingin menanggapi apa yang kelompok 1 jelaskan tadi? Kelompok mana? Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apa yang kamu ketahui mengenai penyakit gagal jantung? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan kelompok 1. Penyakit gagal jantung adalah kondisi medis yang terjadi ketika jantung tidak bisa lagi memompa darah dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Ini bisa terjadi karena beberapa alasan seperti kerusakan pada otot jantung atau gangguan pada struktur jantung itu sendiri. Gagal jantung bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba. Dengan gejalanya seperti nyeri dan tekanan darah, nyeri yang menyebar, sesak nafas, mual dan muntah, pusing atau pingsan, keringat dingin dan kebingungan atau sedih. Oke ya, bisa diterima kelompok 2? Bisa ya. Ada yang lain? Silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin menambahkan Ya. pendapat dari kelompok kami. Mengenai penyakit gagal jantung adalah kondisi kronis yang terjadi ketika jantung tidak dapat memompa darah secara efektif ke seluruh tubuh. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai gejala seperti sesak nafas, kelelahan, dan pembengkakan pada kaki dan pergelangan kaki. Gagal jantung dapat mengancam jiwa, tetapi ada pengobatan yang tersedia untuk membantu mengelola dan menggambar perkembangan tubuh. Udah. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum. Baik, terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah menambahkan. Coba tepuk tangan dulu. Gimana kelompok 1 bisa menerima? Baik, bagaimana kelompok 2 sudah puas dengan jawaban kami dan tambahan dari kelompok 3? Oke. Oke, baik. Sekian dari presentasi kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok-kelompok yang sudah mempresentasikan LKPD kalian masing-masing. Sekarang siapa yang duluan ingin menyimpulkan materi kita hari ini? Silakan untuk kelompok 3 kesimpulan dari apa yang sudah kita presentasikan hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menyimpulkan materi pada hari ini. Kulikot julang. Kelainan pada jantung terbagi menjadi dua, yaitu kelainan pada jantung contohnya seperti anemia, gagal jantung, jantung kronis. Yang kedua ada kelainan jantung pada peredaran darah, contohnya seperti aterosklerosis dan stroke. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah sistem peredaran darah pada manusia dibagi dua. Yang pertama, sistem peredaran darah tertutup. Yang kedua, sistem peredaran darah ganda. Serta sistem peredaran darah terdiri atas darah, jantung, pembuluh darah, yaitu arteri, kapiler, dan vena. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 2 yang sudah menyimpulkan materi hari ini ya. Ada yang lain? Kelompok 4 silahkan. Jantung merupakan ketidakmampuan jantung untuk memompa darah ke seluruh jaringan tubuh dengan baik. Penyebabnya yaitu penyakit jantung koroner, tekanan darah tinggi, kardiopati, gangguan irama jantung, kerusakan pada bentuk jantung, dan penyakit jantung bawaan. Gejalanya yaitu sesak napas, bengkak pada kaki, penurunan kemampuan, penurunan nafsu makan, dan peningkatan rasa ingin berkami pada malam hari. Diagnosisnya yaitu pemeriksaan darah, pemeriksaan bagian dada, dan elektrokardiogram atau EKG.
Cara pengobatannya itu perubahan gaya hidup, konsumsi obat-obatan tertentu, menggunakan alat yang ditanamkan pada jantung, dan prosedur pembedahan. Sekian dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah menyimpulkan. Sekarang kelompok 1 bagaimana? Ya, silakan. Yaitu memompa darah secara terus-menerus, entah saat kita beraktivitas atau tidak. Hal ini dapat terdapat 4 diri pada jantung, dengan 2 diri di atas dan 2 diri di bawah. Ketika otot jantung melemah dan tidak dapat bekerja secara efektif, baik salah satu maupun kedua sisi jantung Anda dapat mengalami kondisi ini. Perlu kita ketahui bahwa kondisi ini berbeda dengan serangan jantung dan jantung lemah. Oke. Yang bisa kita ambil kesimpulan yang pertama adalah sistem peredaran darah manusia adalah suatu sistem yang kompleks, yang penting ya, yang penting dalam tubuh, yang bertanggung jawab untuk mengalir darah, oksigen, nutrisi, dan zat-zat penting lainnya ke seluruh tubuh. Baik, setelah Ibu menyimpulkan pembelajaran hari ini, apa saja yang dapat kalian pelajari hari ini? Siapa yang bisa jawab? Nah, silahkan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran ini tentang sistem peredaran darah, merupakan sistem peredaran darah dan sistem peredaran darah. Oh ya, terima kasih untuk mewakili dari kelompok saudara. Oke ya, terima kasih untuk hari ini. Nah, sekarang sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu akan membagikan soal evaluasi untuk mengukur tingkat kemampuan hari ini ya. Nah, ini dikerjakan per individu, waktunya 5 menit, mulai dari sekarang ya. Ini yang baik, waktunya sudah habis. Silakan kumpul soal evaluasinya pada ketua kelas. Dengan berakhirnya pembelajaran hari ini, sebelum kita akhiri, Ibu akan menyampaikan pembelajaran kita untuk minggu depan, yaitu kita akan mempelajari tentang teknologi yang berkaitan dengan kesehatan jantung. Kan memimpin ketua kelasnya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Oke ya, dengan berakhirnya doa, maka berakhirlah pembelajaran hari ini. Semoga kita mendapat keberkahan ilmunya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.